Tahun-tahun itu bukanlah masa yang tenang. Wilayah Islam membentang luas, konflik politik belum padam, birokrasi mulai membesar. Di tengah situasi itu, seorang gubernur dilaporkan bersikap kasar, zalim, dan merendahkan rakyatnya. Surat itu sampai kepada khalifah, dan khalifah itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Jawaban yang ia kirim bukanlah sekedar teguran. Ia adalah dokumen manajemen pemerintahan. Ali kemudian menulis kepada gubernur itu, Malik al-Astar, pakaikanlah kepada mereka pakaian kelembutan yang telah dikotori setitik kekerasan. Bersikaplah antara ketegasan dan rasa kasih sayang. Ini bukan metafora kosong. Ali sedang menegaskan prinsip keseimbangan kekuasaan. Pemimpin tidak boleh dominan keras, tetapi juga tidak boleh lunak tanpa wibawa. Dominan lembut, tegas seperlunya. Ia bahkan kemudian menegur pejabat yang zalim, kasar, dan menghina rakyat. Artinya jelas bahwa jabatan bukan hak untuk menguasai, tetapi amanah untuk melayani. Maka Ali kemudian menegaskan tidak ada ketaatan kepada orang bodoh karena ia akan membawa mereka kepada kehancuran. Prinsip ini selaras dengan sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la ta'ata li makhluki fi maksiatillah, yang artinya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Ahmad. Ketaatan dalam Islam bersyarat, jika pemimpin tidak memiliki ilmu dan keahlian, maka ia tidak berhak ditaati dalam perkara yang menyesatkan. Ali bahkan kemudian menyebut orang yang jahil dan berbahaya karena kebodohannya membuatnya melanggar aturan-aturan yang Allah telah tetapkan tanpa dia sadari. Maka dalam sistemnya, ilmu adalah fondasi legitimasi. Kepada gubernur Mesir, Ali bin Abi Thalib menulis, kerjakan langsung urusan-urusan penting. Jawablah surat yang tidak mampu dijawab oleh sekretarismu. Selesaikanlah keluhan yang tidak mampu ditangani oleh para pembantumu. Ali menolak kepemimpinan simbolik. Delegasi boleh, tetapi lepas tangan tidak. Ia menegaskan bahwa pemimpin adalah pelayan publik. Jika rakyat mengadu kepada mereka dan stafnya tidak mampu menyelesaikan, maka pemimpin wajib turun tangan sendiri. Maka pada satu kesempatan Ali berkata, perhatikanlah orang-orang yang tidak mendekat kepadamu karena penampilannya yang tidak enak dipandang atau dipandang rendah. Ini instruksi administratif yang konkret. Ia memerintahkan agar diangkat pejabat khusus yang terpercaya, bertakwa, dan juga diliputi sikap yang sederhana untuk mengurus kaum yang lemah. Mereka wajib melaporkan kondisi nyata kepada pemimpin. Ini membangun sebuah sistem informasi sosial yang tidak bias. Keputusan tidak boleh hanya berdasarkan suara orang yang kuat atau yang vokal. Tetapi Ali kemudian memperingatkan pula, pengucilan diri penguasa dari rakyat menyebabkan ketidaktahuan tentang keadaan mereka. Ia menjelaskan akibatnya, masalah besar dianggap kecil, masalah kecil dianggap besar. Kebaikan terlihat buruk, keburukan terlihat baik. Ketika akses rakyat tertutup, arus informasi menjadi rusak. Dan ketika informasi rusak, maka kebenaran bercampur dengan kebatilan. Ali melihat birokrasi berjenjang bisa menjadi penghalang dari realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka solusinya, hilangkan sekat antara pemimpin dan rakyat. Ali kemudian memerintahkan, tetapkanlah waktu
untuk mendengarkan keluhan dari mereka. Duduklah bersama mereka, jauhkan pengawal dan polisi agar mereka dapat berbicara tanpa ada rasa takut. Ini bukan sekedar persoalan etika, ini mekanisme kontrol sosial. Keluhan harus disampaikan tanpa tekanan, karena ketakutan membunuh kejujuran. Ali pada kesempatan yang lain pun kemudian berkata, barang siapa mengikuti kelambanan akan kehilangan hak-haknya. Manajemen tidak boleh lamban. Penundaan keputusan berarti hilangnya keadilan. Stagnasi administratif adalah bentuk kezoliman pasif. Ali kemudian menulis, kirimkanlah orang-orang yang jujur, yang melaporkan tentang keadaan mereka, karena pengawasan akan mendesak mereka secara ruhaniah untuk berlaku amanah. Pengawasan menurut Ali bukanlah sekedar kontrol administratif. Ia adalah tekanan moral. Pejabat yang tahu dirinya diawasi akan lebih menjaga integritas. Sistem ini mencegah korupsi sebelum kemudian terjadi. Ali kemudian juga menegaskan, jangan memilih pejabat karena hubungan pribadi atau karena pengaruh. Standarnya jelas, berpengalaman, memiliki kekuatan iman, dan berasal dari keluarga yang menjaga kehormatan, serta tidak rakus. Maka rekrutmen berbasis nepotisme, menurut Ali, akan mengarah kepada kezoliman dan kecurangan. Pada kesempatan yang lain, Ali kemudian memerintahkan, berikanlah kepada mereka rizki yang melimpah, supaya mereka tidak mengincar dana yang ada dalam kemudian penjagaannya. Ini prinsip preventif. Jika sistem ingin menuntut integritas, maka sistem harus memberi kecukupan. Kesejahteraan adalah bagian dari desain anti korupsi. Ali berkata pada satu kesempatan yang lain, bermusyawarahlah karena kesuksesan ada di dalam musyawarah. Namun ia menambahkan, orang yang terbaik untuk diajak berdiskusi adalah orang yang berpengalaman. Teori tanpa pengalaman bisa menyesatkan. Dari seluruh surat dan kebijakannya terlihat pola yang konsisten. Kepemimpinannya adalah amanah, bukan kenikmatan. Ilmu adalah syarat legitimasi. Pengawasan adalah penjaga moral. Keterbukaan adalah sumber kebenaran. Rekrutmen yang objektif adalah fondasi bagi keadilan. Dan kesejahteraan bawahan adalah benteng integritas. Itulah sistem manajemen yang dibangun oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajh.